Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas final project dari program Chandra di Muka Jabar Bandung Jabar, di sini saya akan mempresentasikan hasil proyekan saya untuk menaikkan tugas akhir dengan mulai bisnis eh, salah satunya food, makanan yang berjenis brownies. Oke, nama nama browniesnya itu FR brownies dan jenis-jenis brownies itu sini saya memilih brownies lumer dan ada juga beberapa brownies lainnya yang nanti akan saya perlihatkan juga. Mengapa saya mengambil nama FR buat brownies? Karena saya juga bingung ya sebenarnya. Ini mungkin masih rancangan kecil lah untuk memulai bisnis saya. Hmm, FR itu diambil dari nama saya, Fikri Sadikudan, dan saya juga sudah biasa menggunakan FR, nama FR ini dalam berbagai macam hal. Seperti ya berbagai macam hal saya sudah menggunakan nama ini dan saya ingin eh, ya merek ataupun nama FR ini tuh menjadi khas saya untuk memulai bisnis kali ini. Next. Hmm. Saya Fikri Rizadi Fadlan dari kelas pebisnis dan saya akan memulai bisnis makanan yang bernama FR Brothers. Seperti yang telah tadi saya jelaskan dan saya juga di sini sudah membuat logo untuk bisnis saya. Ya ini juga masih gambaran kecil lah, masih rancangan kecil untuk logonya juga dan lanjut. Oke, ini saya akan menjelaskan sedikit tentang brownies lumer. Jadi brownies itu merupakan sebuah makanan yang dipanggang atau dikukus yang berbentuk persegi, datar, atau bar dikembangkan di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19 dan dipopulerkan di Amerika Serikat dan Kanada pada paruh pertama abad ke-20. Itu penjelasannya. Jadi penjelasannya mengenai brownies itu apa, asal mulanya itu dari mana, seperti apa. Di sini juga ada penjelasannya lagi mengenai sejarah brownies. Jadi pertama kali muncul di hadapan publik itu pada tahun 1893. Saat itu tuh digelar sebuah acara berupa pameran yang bertajuk Columbian Exposition yang diselenggarakan salah satu kota besar di Amerika, Chicago, Illinois. Pada saat itu juga ada seorang koki dari Hotel Palmer House membuat suatu inovasi kue setelah sang pemilik hotel Berta Palmer memintanya untuk menghidangkan makanan penutup untuknya dan para perempuan yang hadir pada pameran tersebut. Jadi awalnya memang seperti itu dengan adanya pameran yang sebuah pameran di eh, di daerah kota besar Amerika. Seperti itu singkat ceritanya sehingga akhirnya ada seorang koki yang memiliki inovasi untuk membuat kue dan terciptanya brownies. Di sini ada identification product dan saya memasukkan karakteristik dari brownies di sini. Terdapat 5 karakteristik dari brownies yang memang jelas berbeda dengan kue-kue yang lainnya. Yang pertama terdapat warna. Nah, warna brownies adalah coklat pekat atau coklat kehitaman yang memengaruhi warna dalam pembuatan brownies adalah coklat. Coklat yang digunakan adalah coklat bubuk yang menjadi ciri khas khusus dari kue brownies ini adalah warnanya yang sangat mencolok dan sangat pekat, bisa dibilang kehitaman dan kecoklatan yang memang dapat menjadi pembeda dari kue-kue atau bolu-bolu yang lainnya.
Yang kedua ada rasa brownies juga merupakan kombinasi antara dua unsur rasa manis dan rasa coklat. Hal yang dapat memberikan rasa manis adalah gula, sedangkan coklat memberikan rasa khas coklat pada brownies. Jadi rasa brownies yang baik adalah manis legit khas coklat seperti itu. Selanjutnya ada aroma. Jadi, aroma brownies itu harum khas coklat. Bahan yang dapat memengaruhi aroma brownies adalah telur dan coklat. Jadi dengan kombinasi dari telur dan coklat itu terciptanya aroma brownies yang harum. Tapi bahan yang mendominasi aroma brownies adalah coklat, sehingga aroma yang ditimbulkan brownies itu harum khas coklat. Karena jika brownies itu baunya seperti bau telur, itu kesannya akan menjadi enak ya. Seperti itu. Yang didominasikan dan yang lebih banyak itu dari bahannya itu coklat, sehingga dari aromanya lebih condong terciumnya bau coklat. Selanjutnya ada tekstur luar. Di tekstur luar dari brownies itu tampaknya itu kering gitu ya, tidak basah, terkecuali kalau memang eh, browniesnya itu dilapisi dengan coklat-coklat yang bisa disebut yang tadi saya bilang brownies lumer. Itu ada bahan tambahan untuk coklatnya, sehingga ada yang jadi dilapisi dengan cairan, ya semacam cairan coklat itu yang encer, sehingga bisa menjadi coklat lumer itu yang menjadi penambah nikmat dari bolu. Tetapi dari tekstur tersendiri bolunya itu, dari luar tekstur luarnya itu memang kering. Dan tekstur dalamnya itu brownies itu adalah lembab atau moist. Hal tersebut disebabkan oleh adonan yang berat sehingga tekstur brownies lembab dan kurang mengembang. Itu 5 hal karakteristik brownies yang saya telah selama ini. Selanjutnya ada slide produk. Saya memasukkan di sini jenis-jenis brownies. Selama saya mencari informasi mengenai brownies, saya mendapatkan 3 jenis brownies pada umumnya. Yang pertama ada chewy brownies, dua ada kiki brownies, dan fudgy brownies. Chewy brownies itu jenis ini punya tekstur yang lebih kenyal dari penampakannya. Chewy brownies juga lebih pendek dan tentunya lebih padat, sama halnya seperti fudgy brownies yang di bawah ini. Jadi teksturnya itu lebih kenyal dan lebih lembut kalau chewy brownies itu, dan ukurannya itu kecil juga, lebih pendek lah, tidak tebal ke atas. Memang secara teksturnya itu lebih padat. Lalu ada kiki brownies. Tekstur brownies ini lebih ringan sehingga menyerupai cake coklat pada umumnya. Penampakan brownies juga terlihat lebih mengembang karena adanya pengembangan kue, baik baking soda atau baking powder. Akibat adanya baking soda dan baking powder sehingga kue ini mengembang sehingga terlihatnya lebih besar. Seperti itu. Dan terakhir ada fudgy brownies. Tekstur brownies ini lebih lembut, lengket, dan juga padat dengan penampakan yang juga lebih pendek. Jadi untuk ukurannya tidak jauh seperti chewy brownies. Memang eh, teksturnya itu memang lebih lembut dan lengket daripada chewy brownies. Sehingga teksturnya juga lebih padat dan tebal, lebih tebal. Lanjut, ini ada eh, jenis isu. Memang saya ambil dari diri yang di maaf sebentar ya. Lanjut. Ini saya mengambil teks ini dari contoh yang disediakan oleh panitia.
Mengapa saya mengambil hal ini? Karena ada beberapa alasan juga yang memang sesuai dengan kondisi di lingkungan saya, dan memang ini hal yang dibutuhkan oleh saya pribadi atas bisnis ini. Jadi, di sisinya itu ekonomi dan deskripsinya saat ini lingkungan kami berada di desa yang tengah bergerak maju untuk menjadi desa mandiri. Namun kondisi SDM di lingkungan kami sangat-sangat belum siap untuk menuju ke arah sana. Mengingat dari pendidikan yang masih rendah, juga faktor ekonomi yang paling menjadi permasalahan pokok di lingkungan kami, sehingga timbul permasalahan sosial yang dapat menghambat kemajuan desa kami. Alasan saya juga memilih ini ya memang betul, karena dengan harapan dapat segera memperbaiki kondisi lingkungan kami yang semakin hari ini terjadi pembicaraan secara terus-menerus, lingkungan kami akan tertinggal saat jauh faktor pendidikan dan ekonominya yang menjadi isu utama di lingkungan kami sangat dan perlu memiliki perubahan agar kami tetap bisa bersaing di tengah era digital ini. Inovasinya, produk inovasi digital yang ingin kami kembangkan seperti pembuatan website, digital marketing, dan desain grafis itu misal membuat konten lebih menarik dan copywriting dan grafis serta video viral, live digital marketing dengan platform afiliasi. Selanjutnya ada modeling media promotion. Media promosi yang akan saya gunakan yaitu sosmed ya. Karena memang pada era saat ini kita tidak akan lepas dengan sosial media, karena dengan sosial media lah kita bisa banyak mendapatkan berbagai macam informasi, mendapatkan berbagai macam yang memang bermanfaat untuk kita dan orang lain. Banyak hal yang bisa kita dapatkan di sosial media, sehingga saya menggunakan media sosial media yang digunakan oleh saya itu Instagram, Facebook, YouTube, ada pula TikTok. Sebenarnya saya tidak belum mencantumkan di sini. Media list buildingnya WhatsApp dan email. Paid traffic yang saya gunakan adalah Google Ads. Lalu websitenya saya sudah membuat web sendiri. Untuk endorse, mungkin saya akan cek KOL yang sesuai dengan produk desa yang akan di launching. Kontennya, tema postingannya hiburan, hiburan kesehatan alam. Nah, dengan tema ini bisa menjadi daya tarik bagi saya ataupun bagi konsumen dan masyarakat. Dengan tema seperti ini, itu akan cocok sekali dengan produk saya, sehingga dapat menjadi daya tarik lebih untuk mempromosikan postingan-postingan atau konten yang saya buat nantinya. Frekuensi postingannya sehari 2 kali feed dan dua story, nah itu di berbagai macam sosial media yang saya gunakan. Saya juga akan menggunakan giveaway, yaitu healing ke desa wisata, ataupun itu salah satu contohnya ke desa wisata seperti ya teman-teman wisata yang berada di daerah desa dan bukit-bukit pegunungan. Karena saya mengambil yang mempastikan hiburan serta alam juga kesehatan. Jadi saya akan salah satunya ke daerah situ. Banyak banyak juga tempat-tempat yang memang akan saya jumpai, kunjungi juga untuk ini salah satu media giveaway dan promosi. Caranya dengan follow akun IG tag teman 5 orang dan upload story postingan ini. Saya juga akan membuat webinar healing nyaman di desa wisata jam 10 pagi waktu webinarnya. Itu sebagai media juga untuk saya nantinya mempromosikan produk yang saya buat saat ini. Saya juga mengadakan kolaborasi, ajak komunitas dan lembaga yang sejenis orangnya. Saya akan mengajak beberapa eh, ya bisa dibilang kepala-kepala usaha dari berbagai macam cabang, brownies, kue-kue, dan terutama ya yang para penjual makanan sejenis dengan brownies. Saya akan mengajak mereka untuk berkolaborasi untuk memajukan bisnis saya ini.
kita ya saling menguntungkan aja dengan mereka. Kegiatan offline-nya juga saya memasang produk launching event di venue desa wisata. Pameran produk tanggalnya disesuaikan harinya di weekend agar para konsumen dan para pengunjung bisa lebih banyak daripada hari-hari biasanya. Di sini ada formula jualan bisnis. Calon pembeli dengan tambah follower. Maksudnya gimana? Maksimalkan yang organic maintenance buat giveaway dengan cara follow up di sosial media. Saya di sini akan memberikan akan membuat dan salah satu cara saya untuk menambah follower saya di Instagram, saya akan mengadakan giveaway dengan cara follow akun sosial media saya untuk usaha bisnis ini, bisnis ini, yang mengadakan giveaway, lalu ya seperti yang sudah orang lain biasanya lakukan untuk menaikkan followers mereka gitu. Saya terinspirasi dari mereka juga untuk menaikkan follower saya di Instagram. Saya mengadakan giveaway untuk follow akun saya dan follow akun beberapa akun yang memang berkesinambungan dengan saya. Lalu meminta mereka untuk share-nya dan ada pembagian juga. Nah, calon pembeli dengan selanjutnya calon pembeli dengan nambah database. Yang paling cocok dengan desa wisata ini adalah mengadakan event untuk menggait database. Lalu dibuatkan konten video. Setelah itu, event tersebut kita coba iklankan untuk menambah database. Dan selanjutnya calon tamat tim penjualan. Hadirkan kemudahan, benefit, dan tambah skill untuk tim penjualan. Ini adalah formula penjualan bisnis saya yang akan saya garap ke depan. Ya, Anda merancang offer. Pertama ada script promotion, konten video, dan konten grafis. Script promotion ini saya punya script preparation, tambah leads, urgency, shipping copywriting. Dan video ini saya akan membuat video coming soon, video opening, dan video viral untuk menarik dan mengumpulkan massa. Ya, bisa dibilang seperti itu. Untuk masyarakat dan konsumen itu semakin wow dan bisa mempercayai produk saya. Dan grafis juga saya menggunakan marketing campaigner, promosi, cara order dan lain-lain. Ada timeline launching promotion. Sama coming soon dan bridging produk. Saya akan balik lagi ke yang tadi. Kita akan menggunakan giveaway dan mengumumkan pemenang melalui media sosial atau sosial media. Yang kedua, meramaikan. Maaf ya ini ada salah ketik. Ramaikan promosi, hadirkan influencer. Nanti mendapatkan tambahan leads lanjut, tambahin leads, dan lanjut di follow up. Terakhir ada penutupan promo. Dengan cara follow up setelah penutupan promo nanti di follow up lagi melalui media. Juga ada CRM-nya. Dapat di sini tahun 2019 sampai 2023 ini hanya sebagai contoh. Jadi memang ada kenaikan, ada datar, ada kesurutan, dan kenaikan lagi dan lain sebagainya, yaitu memang sudah algoritma ataupun ya dalam berbisnis ataupun dalam menjalankan apapun. Kita pasti ada fase-fase, ada naik dan turun. Nah, yang pertama dari cara ini, saya akan mengelola database dengan baik, membuat dari konsumen menjadi pelanggan, apalagi pelanggan tetap dan bisa jangka panjangnya kalau saya bisa membuka cabang baru, dia bisa menjadi karyawan saya juga. Lalu ada by proses ketika konsumen bisa jadi pelanggan fungsinya, terus di maintain dengan baik, pelanggan dipertahankan agar loyal, pelanggan mengajak yang lainnya referral, berikan banyak benefit pada pelanggan itu yang memang harus dan menjadi kunci-kunci saya dalam berbisnis. Ini kontak saya, ya, ada nama saya juga, nomor telepon saya, email, dan salah satu situs webnya Fikri. Jadi mungkin segitu
yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis saya. Ini bisa saya presentasikan. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan karena di sini juga saya sebagai peserta yang memang masih belajar. Terima kasih atas pendidikan pembinaannya untuk semua panitia. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi amal soleh juga buat semua panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.